Sebagai seorang camat, aku terbiasa mengatur segalanya. Warga, jadwal, anggaran, bahkan ekspresi wajahku sendiri. Aku tahu kapan harus tersenyum, kapan harus diam, dan kapan harus bersikap dingin agar tidak memberi celah. Tapi entah sejak kapan, aku justru mulai kehilangan kendali. Setiap kali melihat bayangan sopir baruku di kaca spion. Namaku Ratna Mahiswari. Usiaku 47 tahun. Sudah 5 tahun aku menjabat sebagai camat di Kecamatan Gunung Sagara. Sebuah wilayah perbukitan yang tenang di permukaan, tapi riuh di balik pintu-pintu rumahnya. Di tempat seperti ini, kabar tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk dibisikkan ulang. Orang-orang mengenalku sebagai camat perempuan yang tegas, dingin, dan sulit didekati. Mereka bilang aku terlalu rapi, terlalu disiplin, terlalu menjaga jarak. Tidak ramah, tapi dihormati. Tidak hangat, tapi ditakuti. Aku tidak keberatan dengan penilaian itu. Justru itulah yang membuatku bertahan. Sejak 2 tahun lalu aku hidup sendirian di rumah dinas. Pernikahanku berakhir tanpa skandal, tanpa teriakan, tanpa drama. Hanya kelelahan yang menumpuk terlalu lama, lalu keputusan yang diambil dengan kepala dingin, tapi hati kosong. Anak-anakku kuliah di luar kota. Rumah besar itu kembali sunyi, dan aku menyukainya. Setidaknya aku pikir begitu. Pagi itu, seperti biasa, aku keluar dari rumah dinas tepat pukul 6:15. Rambutku tersanggul rapi, blazer abu-abu terpasang sempurna, sepatu hak rendah mengilap. Aku benci terlambat. Aku juga benci menunggu. Sopir lamaku sudah dipindah tugaskan karena sakit. Hari ini, katanya, akan ada sopir dinas baru. Aku tidak berharap apa-apa. Sopir bagiku hanyalah bagian dari sistem. Datang tepat waktu, nyetir dengan benar, tidak banyak bicara. Itu saja. Di halaman rumah dinas, sebuah mobil dinas sudah terparkir rapi. Mesin belum menyala. Dan di samping pintu mobil berdiri seorang pria muda. Posturnya tegap. Kemeja dinasnya rapi. Rambutnya hitam, dipotong pendek tanpa gaya berlebihan. Saat melihatku keluar, ia langsung berdiri lebih tegak dan menunduk sedikit. "Selamat pagi, Bu Camat." Suaranya tenang, tidak dibuat-buat, tidak terdengar gugup. Aku mengangguk singkat. "Pagi." Ia membukakan pintu mobil. Gerakannya cepat, efisien, tanpa basa-basi. Aku melangkah masuk dan duduk di kursi belakang. Saat pintu ditutup, untuk sesaat aku menangkap pantulan wajahnya di kaca jendela. Matanya gelap, jernih, fokus. Bukan tatapan sopir yang berusaha menyenangkan atasan. Bukan pula tatapan orang yang ingin cari muka. Tatapan seseorang yang tahu posisinya dan nyaman di sana. Mobil melaju. Jalanan pagi Gunung Sagara masih lengang. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Udara dingin masuk lewat celah jendela. Aku membuka tablet kerja, membaca agenda hari itu. Inspeksi desa, rapat kecamatan, kunjungan lapangan ke proyek irigasi. Padat. "Nama kamu?" tanyaku tanpa menoleh. "Arga Pratama, Bu." Usianya tidak perlu kutanya. Aku bisa menebaknya. Akhir 20-an, mungkin awal 30-an. "Kamu sudah hafal rute?" "Sudah, Bu. Saya pelajari semalam." Aku mendongak sedikit. "Ini wilayah luas." "Tidak apa-apa, Bu. Saya terbiasa." Nada suaranya tetap datar. Tidak sombong, tidak defensif. Aku kembali menatap layar. Sepanjang perjalanan, Arga tidak bicara lagi. Tidak ada obrolan basa-basi, tidak ada musik, tidak ada suara selain mesin mobil dan kerikil yang terinjak ban. Aneh, biasanya aku terganggu oleh keheningan, tapi kali ini aku justru merasa tenang. Di kantor kecamatan, Arga turun lebih dulu, membukakan pintu, lalu berdiri agak menjauh. Jaraknya pas, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku melangkah masuk kantor dengan langkah cepat. Staf-staf menyapaku. Aku membalas seperlunya. Hari berjalan seperti biasa. Tapi beberapa kali, saat aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, aku menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mobil dinas selalu sudah siap sebelum kuminta. Pendingin ruangan diatur sesuai kebiasaanku. Jalan yang dipilih selalu yang paling efisien. Bukan hanya tercepat, tapi paling halus. Hal-hal kecil, terlalu kecil untuk disebut perhatian, tapi cukup untuk terasa. Siang hari, saat aku keluar dari rapat panjang yang melelahkan, aku masuk ke mobil dengan kepala sedikit pening. Arga tidak bertanya apa-apa.
Ia hanya menyalakan mesin, lalu berkata pelan, "Saya putar jalur agak memutar, Bu. Jalannya lebih sepi." Biasanya aku akan menolak, aku selalu ingin rute tercepat. Tapi hari itu, entah kenapa, aku berkata, "Silahkan." Mobil melaju melewati jalan perbukitan yang lebih sunyi. Pohon-pohon tinggi berjajar. Udara terasa lebih segar. Aku menyandarkan kepala ke kursi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan diriku diam tanpa berpikir. Saat aku membuka mata, aku menyadari mobil melambat. Di kaca spion, aku menangkap tatapan Arga sekilas. Bukan menatapku, tapi memastikan aku baik-baik saja. Tatapan itu cepat hilang. Terlalu cepat untuk disebut sengaja. Tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku menegakkan tubuh. Menyadari diriku mulai terlalu peka. "Arga," kataku tegas. "Iya, Bu. Satu hal, saya tidak suka ditanya-tanya. Saya juga tidak suka ditunggu-tunggu." "Siap, Bu." Jawabannya cepat, tegas. Tidak ada ekspresi tersinggung. Mobil kembali melaju normal. Hari itu berlalu tanpa kejadian apapun yang bisa disebut istimewa. Tapi malamnya, saat aku duduk sendirian di rumah dinas, memegang cangkir teh yang sudah dingin, pikiranku justru kembali ke pagi tadi. Ke suara tenang itu, ke sikap yang tidak berlebihan, ke keheningan yang tidak canggung. Aku menggeleng pelan. "Kamu kelelahan," gumamku pada diri sendiri. Aku sudah terlalu lama sendiri. Terlalu lama hidup dalam kontrol penuh. Terlalu lama lupa rasanya menjadi manusia biasa. Dan mungkin, kehadiran Arga hanya kebetulan yang terasa berbeda karena aku sedang lengah. Keesokan paginya, Arga sudah berdiri di halaman rumah dinas 15 menit lebih awal. Mobil bersih, mesin sudah panas. Tidak ada kata berlebih. Tidak ada senyum berusaha akrab. Hanya profesionalitas yang nyaris dingin. Dan entah kenapa, itu justru membuatku semakin sadar. Ini tidak akan sesederhana yang kupikirkan. Karena di kota kecil seperti Gunung Sagara, segala yang berbeda akan selalu terlihat. Dan segala yang terlihat, pada akhirnya akan dibicarakan. Aku belum tahu kemana semua ini akan menuju. Tapi aku tahu satu hal pasti. Hari itu, tanpa kusadari, sesuatu mulai bergerak pelan. Di tempat yang selama ini kupikir sudah mati. Dan aku tidak siap. Hari-hari setelah kedatangan Arga berjalan dengan pola yang nyaris sama, tapi entah kenapa terasa berbeda. Bukan karena ada peristiwa besar, justru karena tidak ada apa-apa yang mencolok. Rutinitas tetap rutinitas. Aku berangkat pagi, menghadiri rapat, turun ke lapangan, kembali ke kantor, lalu pulang menjelang sore. Semua itu sudah kulakukan bertahun-tahun. Aku hafal ritmenya. Aku tahu kapan harus bicara, kapan harus memotong, kapan harus diam agar orang lain takut sendiri. Namun sejak Arga duduk di balik kemudi mobil dinas, ada satu ruang kecil dalam hari-hariku yang berubah tanpa permisi. Ruang di antara rumah dinas dan kantor. Ruang di antara satu desa dan desa lain. Ruang sempit bernama mobil, yang tiba-tiba terasa lebih sunyi, tapi juga lebih hidup. Arga jarang bicara, kecuali aku bertanya. Tapi justru dari diamnya itu, aku mulai menyadari banyak hal. Ia selalu tiba lebih awal. Ia tahu kapan aku ingin suasana hening. Ia tahu kapan aku butuh jalan yang tidak berlubang karena kepalaku sedang penuh. Hal-hal kecil yang tidak tertulis di job description manapun. Suatu pagi, aku keluar rumah dengan kepala berat. Semalaman aku sulit tidur karena laporan keuangan yang belum selesai. Tanpa kusadari, langkahku lebih lambat dari biasanya. Arga membuka pintu mobil seperti biasa, tidak bertanya, tidak menatap terlalu lama. Begitu mobil melaju, ia mematikan radio yang sempat menyala pelan, seolah tahu suara apapun hari itu akan menggangguku. Aku tidak mengucapkan terima kasih, tapi aku menyadarinya. Dalam perjalanan menuju desa Cibatu, kami melewati jalur lama yang rusak. Biasanya, aku akan menegur sopir karena guncangan membuatku mual. Tapi kali ini, Arga sudah lebih dulu mengalihkan jalur
meski sedikit memutar. "Kita lewat sini saja, Bu," katanya singkat, lebih halus. Aku mengangguk, lagi-lagi tanpa bertanya. Di lokasi, aku turun dari mobil dan langsung disambut kepala desa dan perangkatnya. Warga sudah berkumpul. Aku berbicara, meninjau, mencatat, memberi arahan. Arga berdiri sedikit menjauh, membawa map, sesekali mencatat. Tidak ikut campur, tidak menonjol. Namun aku melihat sesuatu yang lain. Saat seorang warga lansia hampir terpeleset di tanah becek, Arga sigap maju membantu. Tidak mencolok, tidak meminta perhatian. Setelah itu, ia kembali ke posisinya seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa warga memperhatikannya. Dan aku juga. Siang itu, setelah agenda selesai, aku duduk di kursi belakang mobil dengan tubuh lelah. Aku membuka botol air, meneguknya perlahan. "Bu," kata Arga pelan, "kalau tidak keberatan, kita istirahat sebentar. Di depan ada warung kecil. Jalannya ramai kalau lewat jam segini." Biasanya aku akan menolak. Aku tidak suka berhenti tanpa jadwal. Tapi hari itu, aku berkata, "Baik." Mobil berhenti di tepi jalan. Warung kecil dengan bangku kayu. Aku tidak turun. Aku tetap di dalam mobil. Arga membeli air dan sedikit makanan ringan. Ia menyerahkannya lewat jendela yang setengah terbuka. "Takut ibu pusing, Bu," katanya singkat. Aku menatapnya sesaat. Kata-kata itu terlalu sederhana untuk disebut perhatian. Tapi entah kenapa, dadaku Kata-kata itu terlalu sederhana untuk disebut perhatian. Tapi entah kenapa, dadaku terasa hangat. "Terima kasih," kataku pelan. Ia mengangguk. Itu saja. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan yang tidak terasa berat. Aku menyandarkan kepala ke kursi, memejamkan mata. Tanpa kusadari, aku tertidur. Aku terbangun saat mobil berhenti di halaman kantor kecamatan. Arga belum mematikan mesin. Ia tidak membangunkanku. Ia menunggu. "Kenapa tidak dibangunkan?" tanyaku, sedikit kaget. "Ibu kelihatan capek," jawabnya. Aku tidak marah, tidak menegur. Aku hanya mengangguk dan turun dari mobil. Di dalam kantor, beberapa staf mulai memperhatikanku lebih saksama. Bukan karena aku berubah drastis, tapi karena aku terlihat lebih tenang. Tidak sekeras biasanya, tidak setegang biasanya. "Bu Camat kelihatan segar," celetuk seorang staf suatu sore. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena jalannya lancar. Mereka tertawa kecil, tapi aku tahu mata mereka membaca lebih dari sekedar jawabanku. Hari-hari berikutnya kebersamaan kami semakin sering dan semakin sunyi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada pengakuan, tidak ada batas yang benar-benar dilanggar. Tapi justru itu yang berbahaya. Karena kedekatan yang tumbuh tanpa kata-kata seringkali lebih kuat daripada yang dibangun dengan janji. Suatu sore, hujan turun mendadak saat kami baru saja keluar dari kantor desa. Langit Gunung Sagara berubah gelap lebih cepat dari perkiraan. Arga menyalakan lampu mobil. Hujan semakin deras. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya lewat spion. "Aku baik," jawabku singkat. Mobil melaju perlahan di jalan menurun. Aku menatap hujan yang jatuh di kaca depan. Irama wiper membuat suasana semakin hening. Tanpa kusadari, aku berkata, "Dulu, aku tidak suka hujan." Arga tidak langsung menjawab. Sekarang, aku tidak tahu." Ia mengangguk kecil, tidak bertanya lebih jauh. Itu yang membuatku nyaman. Ia tidak memaksaku menjelaskan. Saat kami sampai di rumah dinas, hujan belum reda. Aku turun cepat, berlindung di bawah atap teras. Sebelum masuk, aku menoleh. Arga masih duduk di dalam mobil, menunggu. "Kamu tidak pulang?" tanyaku. "Saya tunggu hujan reda," katanya. Aku mengangguk, lalu masuk ke rumah. Dari balik jendela, aku melihat mobil itu tetap di sana. Lampunya mati, mesin mati. Ia benar-benar menunggu. Beberapa menit kemudian, hujan reda. Mobil pergi.
Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Tidak menyalakan televisi. Tidak membuka dokumen. Aku hanya duduk. Memikirkan hari yang terasa biasa. Tapi meninggalkan jejak aneh di dadaku. Aku sadar. Rutinitas ini mulai menjadi sesuatu yang kutunggu. Bukan karena pekerjaannya. Bukan karena jadwalnya. Tapi karena kehadiran yang tenang dan tidak menuntut. Dan di kota kecil seperti Gunung Sagara, perubahan sekecil apapun tidak pernah luput dari perhatian. Aku belum tahu siapa yang mulai memperhatikan. Aku belum tahu siapa yang mulai bertanya-tanya. Tapi aku tahu satu hal. Rutinitas ini tidak lagi netral. Dan cepat atau lambat, akan ada sesuatu yang mengusiknya. Hujan di Gunung Sagara tidak pernah datang dengan sopan. Ia turun tiba-tiba, tanpa aba-aba, seolah sengaja ingin menguji siapapun yang sedang berada di jalan. Hari itu harusnya menjadi hari biasa. Agenda kunjungan ke Desa Sukajaya sudah terjadwal rapi. Rapat singkat, peninjauan hapangan, lalu kembali ke kantor sebelum sore. Aku sudah menyiapkan semuanya di kepala, bahkan waktu tempuhnya. Namun langit punya rencana sendiri. Saat kami berangkat, cuaca masih cerah. Kabut tipis mengambang di perbukitan, memberi kesan tenang yang menipu. Aku duduk di kursi belakang, membuka berkas, menandai beberapa catatan penting. Arga menyetir seperti biasa, tenang, stabil, tidak terburu-buru. "Bu," katanya pelan, "kalau nanti hujan turun, jalur utama rawan longsor. Saya sarankan kita pulang lewat jalur lama." Aku mengangguk tanpa menoleh. "Ikuti penilaianmu." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku bukan kebiasaan. Aku jarang menyerahkan keputusan, bahkan untuk hal sekecil rute perjalanan. Namun sejak kapan, aku mulai mempercayai penilaiannya tanpa perlu bertanya. Di Sukajaya, agenda berjalan lancar. Warga menyambut dengan hangat. Aku berbicara, mendengar keluhan, mencatat kebutuhan. Seperti biasa, aku berada di mode camat. Tegas, fokus, tidak memberi ruang untuk emosi. Arga berdiri agak jauh, membawa payung dan map. Sesekali matanya mengamati sekitar, bukan karena ingin ikut campur, tapi karena waspada. Aku melihatnya membantu seorang ibu membawa barang tanpa diminta. Cepat, diam-diam. Saat agenda selesai, awan gelap mulai menggantung rendah. Angin berembus dingin. "Kita pulang sekarang," kataku. Belum sampai setengah jalan, hujan turun. Awalnya rintik kecil, lalu berubah menjadi deras. Jalan pegunungan licin, pandangan terbatas. Arga menurunkan kecepatan. Tangannya mantap di setir. "Aman, Bu," katanya singkat. Aku tidak menjawab. Aku mempercayainya. Namun kepercayaan tidak selalu cukup. Di sebuah tanjakan panjang, tepat saat hujan semakin lebat, mesin mobil tiba-tiba tersendat. Sekali, dua kali, lalu mati. Mobil berhenti di tengah jalan yang sepi. Hanya suara hujan. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada rumah. Tidak ada sinyal. Arga langsung turun, membuka kap mesin. Hujan mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Aku duduk di kursi belakang, memandang ke depan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan panik, tapi tidak nyaman. Beberapa menit berlalu. Arga kembali ke dalam mobil. Bajunya basah. Rambutnya menempel di dahi. Mesinnya bermasalah. Katanya tenang. Sepertinya sistem pengapian kena air. Tidak bisa diperbaiki cepat. Aku menarik napas panjang. "Lokasi terdekat? Warung kecil sekitar 200 meter ke bawah," jawabnya. Tapi jalannya menurun dan licin. Aku melirik sepatu hak rendahku. Rok kerja yang rapi. Kondisi yang jelas tidak ideal. "Tidak ada sinyal?" tanyaku. Arga menggeleng. Aku diam sejenak. Menimbang. Menunggu di mobil juga tidak menjamin apa-apa. Hujan makin deras. Jalan sepi. "Kita jalan," kataku akhirnya. Arga mengambil payung dari bagasi. Payung kecil. Jelas tidak cukup untuk 2 orang dewasa, apalagi dalam hujan pegunungan yang tidak mengenal ampun. "Kita harus berdekatan," katanya pelan. "Maaf." Aku mengangguk. Kami keluar dari mobil. Hujan langsung menyambut dingin. Arga memegang payung, mengatur posisinya agar tubuhku lebih terlindungi. Ia sedikit memiringkan tubuhnya, membiarkan sebagian hujan jatuh ke bahunya. Langkah kami pelan. Jalan licin, sepi.
Jarak di antara kami terlalu dekat untuk diabaikan. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya di tengah udara dingin. Aku bisa mendengar nafasnya, teratur, terjaga. Tidak ada kata-kata, tidak ada percakapan canggung, hanya suara hujan dan langkah kaki. Dan di tengah semua itu, aku merasakan sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Rasa aman. Sesampainya di warung kecil, kami berteduh di bawah atap seng. Hujan masih deras, jalanan kosong. Arga mencoba ponselnya. Aku juga. Tetap tidak ada sinyal. Kita tunggu reda, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Warung itu kecil. Bangku kayunya hanya satu. Kami duduk bersebelahan, menjaga jarak sekadarnya. Pakaian kami basah, udara dingin. Beberapa menit berlalu dalam diam. "Bu," kata Arga pelan. "Ibu kedinginan." "Sedikit," jawabku jujur. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan jaket tipis. "Pakai ini dulu." Aku menatap jaket itu, lalu menatapnya. "Kamu?" "Saya tidak apa-apa." Aku ragu sejenak, lalu menerima. Jaket itu hangat, bau sabun sederhana, tidak menyengat. "Terima kasih," kataku. Ia mengangguk, tidak tersenyum berlebihan. Kami duduk lagi. Hujan tidak juga reda. Tanpa sadar, aku berkata, "Aku tidak pernah suka situasi seperti ini." "Situasi apa?" tanyanya. "Tidak punya kendali." Ia menatap ke depan. "Kadang, Bu, tidak punya kendali justru menyelamatkan." Aku menoleh. "Maksudmu?" "Kita jadi tahu siapa yang bisa dipercaya," jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi mengendap lama di kepalaku. Hujan akhirnya mulai mereda. Gerimis tersisa. "Kita kembali ke mobil," kataku. Perjalanan kembali terasa lebih cepat. Kali ini aku tidak terlalu memikirkan jarak. Arga tetap menjaga posisi, tetap melindungiku dari hujan. Mobil masih diam, tidak bisa menyala. Arga masuk ke balik kemudi, mencoba lagi. Mesin bergetar. Sekali, dua kali. Menyala. Aku menghela nafas lega tanpa sadar. "Kadang butuh waktu," katanya singkat. Aku menatapnya dari kursi belakang. Wajahnya tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan. Dalam perjalanan pulang, aku tertawa kecil. Suara yang jarang keluar dariku. "Kenapa tertawa?" tanyanya lewat spion. "Mobil ini keras kepala," kataku. "Hampir seperti aku." Ia tersenyum tipis. Sangat tipis. "Tapi ibu tidak menyerah," katanya. Aku diam. Kalimat itu terasa terlalu tepat. Saat kami sampai di rumah dinas, hujan sudah berhenti sepenuhnya. Udara masih dingin. Aku turun dari mobil, lalu berhenti sejenak. "Arga," panggilku. "Iya, Bu." "Terima kasih. Hari ini." Ia menatapku, lalu mengangguk. "Sama-sama, Bu." Aku masuk ke rumah. Pintu tertutup. Malam itu, aku duduk lama di ruang tengah. Jaket tipis itu masih di bahuku. Teh di cangkirku sudah dingin. Aku memikirkan hujan, jalan sepi, payung kecil, keheningan yang tidak canggung. Dan aku sadar, tanpa peringatan, batas itu telah bergeser. Tidak ada sentuhan yang melanggar, tidak ada kata yang berlebihan. Tapi sejak hari itu, aku tahu, apapun yang tumbuh di antara kami tidak akan lagi mudah dihentikan. Dan di kota kecil seperti Gunung Sagara, sesuatu yang tumbuh diam-diam selalu memiliki cara untuk terlihat. Setelah hujan itu, tidak ada yang benar-benar berubah, setidaknya di permukaan. Kami tetap bekerja, tetap menjaga jarak, tetap berbicara seperlunya. Namun ada sesuatu yang bergeser. Bukan langkah, bukan kata,
melainkan cara. Cara aku memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Cara aku menyadari kehadiran Arga bahkan saat ia tidak berada di dekatku. Cara tubuhku merespons keheningan yang dulu biasa saja, kini terasa penuh. Aku kembali ke rutinitas dengan disiplin yang lebih ketat, seolah ingin menutup celah yang mulai terbuka. Aku datang lebih pagi. Aku menumpuk agenda. Aku menghindari jeda. Namun Arga, dengan caranya yang sunyi, tetap ada di ruang-ruang kecil itu. Ia tidak bertanya tentang hujan. Ia tidak menyinggung kejadian di jalan pegunungan. Ia mengembalikan jaketku ke bagasi tanpa sepatah kata. Dan justru karena itulah, aku semakin sadar. Ia memahami batas dan tahu kapan harus diam. Pagi-pagi berikutnya, aku keluar rumah dinas dengan langkah cepat. Udara cerah, tapi angin masih menyimpan sisa dingin hujan kemarin. Arga sudah menunggu, seperti biasa, 15 menit lebih awal. Aku masuk mobil. Mesin menyala. Jalanan masih lengang. "Bu," katanya pelan setelah beberapa menit. "Hari ini jadwal padat." Saya siapkan rute tanpa beranti. Aku mengangguk. "Baik." Ia menepati ucapannya. Mobil melaju halus. Tidak ada gangguan, tidak ada obrolan. Aku menyiapkan diri untuk rapat panjang. Di kantor beberapa staf mulai memperhatikannya. Bukan karena ia mencolok, tapi karena ia terlalu rapi untuk sekadar sopir dinas. Cara berdirinya, cara membawa map, cara ia menunggu tanpa terlihat menunggu. "Mas Arga itu sopir baru ya?" bisik seorang staf perempuan pada temannya. Cukup pelan, tapi tidak cukup pelan untuk tak terdengar. "Iya," jawab yang lain. "Pendiam banget." Aku mendengar bisikan itu saat melewati lorong. Aku tidak menoleh, tapi aku mencatatnya di kepalaku. Hari itu kami meninjau proyek irigasi di Desa Cikandang. Medannya berlumpur, warga berkumpul. Kamera ponsel terangkat di sana-sini. Aku berbicara, menjelaskan, menjawab pertanyaan. Arga berdiri agak di belakangku, memegang payung, tidak terbuka, hanya siap. Saat tanah licin membuat sepatuku sedikit tergelincir, ia maju setengah langkah. Tidak menyentuh, tidak memegang. Hanya cukup dekat untuk berjaga. Beberapa pasang mata melihatnya. Aku melanjutkan penjelasan tanpa bereaksi. Tapi aku tahu, gerakan sekecil itu tidak pernah netral di mata orang lain. Siang hari setelah agenda selesai, aku duduk di mobil dengan punggung pegal. Arga menyalakan AC dengan suhu yang tepat, tidak terlalu dingin. Ia tidak bertanya, ia sudah tahu. Aku menatap keluar jendela, jalan berliku, pepohonan rapat. "Ada apa, Bu?" tanyanya lewat spion, suaranya datar tapi peka. "Tidak apa-apa," jawabku. Ia tidak mendesak. Mobil berhenti sebentar di lampu lalu lintas desa. Seorang ibu-ibu menatap ke dalam mobil, lalu menatap Arga, lalu kembali menatapku. Tatapannya cepat tapi syarat makna. Aku mengalihkan pandangan. Sore itu di kantor kecamatan, aku memanggil Arga untuk menyerahkan beberapa berkas yang harus dibawa besok. Ia masuk, berdiri di depan meja, jarak profesional terjaga. "Besok kita ke Desa Ciberem," kataku. "Pagi." "Siap, Bu." Aku menatap map di tangannya. Lalu, tanpa benar-benar merencanakan, aku bertanya, "Kamu sudah lama di Gunung Sagara?" "Tidak lama," jawabnya. "Baru setahun." "Keluarga?" "Orang tua di kota," katanya singkat. Aku mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Ia berbalik pergi. Pintu tertutup. Aku duduk lama setelah itu, menyadari bahwa aku ingin tahu lebih banyak, dan kesadaran itu membuatku tidak nyaman. Malamnya aku pulang lebih lambat dari biasanya. Lampu rumah dinas sudah menyala. Mbak Reni, asisten rumah tangga, sedang memasak di dapur. "Bu Camat capak?" tanyanya sambil tersenyum. "Sedikit," jawabku. Aku duduk di ruang tengah, menghela nafas. Kepalaku penuh. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di luar. Aku menoleh ke jendela. Mobil dinas. Arga. Ia turun,
membuka bagasi, lalu berjalan ke teras. Ia mengetuk pintu. Aku terkejut. Ini di luar jam kerja. Aku membuka pintu. Ada apa? Ia menunduk sedikit. Maaf, Bu. Tadi saya lihat map Ibu tertinggal di kursi belakang. Ia menyerahkan map itu dengan 2 tangan. Oh, kataku. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ia berbalik pergi. Aku menutup pintu perlahan. Berdiri di baliknya beberapa detik lebih lama dari perlu. Jantungku berdetak tidak beraturan. Ia tidak perlu kembali. Ia bisa menyerahkannya besok, tapi ia memilih datang malam-malam, bukan untuk berbincang, hanya untuk memastikan tugasku tidak terganggu. Perhatian seperti itu terlalu rapi untuk disalahkan, terlalu tulus untuk diabaikan. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa berbeda. Beberapa staf mulai memperhatikanku lebih lama. Cara mereka tersenyum sedikit berubah. Cara mereka menyapa Arga sedikit lebih pelan. Di lorong, aku mendengar bisikan yang membuat langkahku terhenti sesaat. Bu Camat sekarang sering ke lapangan ya? Iya, sopirnya juga rajin banget. Aku melanjutkan langkah. Wajahku tetap tenang. Tapi di dalam, aku tahu. Ini sudah mulai terlihat. Dalam perjalanan ke Ciberem, aku berkata tanpa menoleh. Kita harus hati-hati. Arga mengangguk. Saya tahu. Kita jaga jarak. Iya, Bu. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu siap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedih karena ia mengerti tanpa perlu dijelaskan. Hari itu berjalan tanpa kejadian berarti, tapi keheningan di dalam mobil terasa berbeda, lebih rapat, lebih berat. Saat kami tiba di rumah dinas sore hari, aku tidak langsung turun. Arga, panggilku. Iya, Bu. Kamu merasa ini menyulitkan? Ia diam sejenak. Tidak, selama Ibu baik-baik saja. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Ia menatap ke depan. Saya tidak ingin menjadi masalah. Aku menelan ludah. Kamu tidak pernah jadi masalah. Ia menoleh sebentar lewat spion. Tatapan kami bertemu. Singkat, dalam. Ada hal-hal yang tidak perlu diteruskan, katanya pelan. Aku mengangguk. Benar. Aku turun dari mobil. Pintu tertutup. Mobil pergi. Malam itu aku berdiri di jendela, menatap jalanan yang mulai gelap. Aku menyadari sesuatu yang tidak bisa kutolak lagi. Perhatian yang awalnya terasa aman, kini mulai menjadi beban. Bukan karena ia salah, melainkan karena dunia di sekitar kami tidak memberi ruang. Dan aku tahu, setelah perhatian ini terlihat, langkah berikutnya bukan lagi milik kami sepenuhnya. Di kota kecil seperti Gunung Sagara, perhatian yang melampaui tugas selalu berujung pada satu hal: pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan berhenti sampai seseorang terluka. Di Gunung Sagara, kabar tidak pernah benar-benar berjalan. Ia menetes. Dari warung kopi ke pos ronda, dari teras masjid ke halaman balai desa, dari senyum basa-basi ke tatapan yang terlalu lama. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menuding, tapi semua orang seolah tahu ada sesuatu yang sedang dibicarakan. Aku merasakannya sejak pagi itu. Saat aku melangkah ke halaman kantor kecamatan, beberapa warga yang biasanya bercakap riuh mendadak merapikan sikap. Senyum mereka tetap terpasang, tapi terlalu cepat, terlalu rapi. Senyum orang-orang yang ingin terlihat sopan, bukan tulus. Pagi, Bu Camat, sapa mereka hampir bersamaan. Pagi, jawabku singkat. Aku masuk ke kantor tanpa menoleh. Aku tahu, begitu punggungku membelakangi mereka, bisikan akan kembali hidup. Di dalam kantor, suasana tidak jauh berbeda. Staf-staf bekerja seperti biasa, tapi ada kehati-hatian yang baru. Obrolan kecil mereda saat aku lewat. Nama Arga jarang disebut, atau jika disebut, suaranya diturunkan setengah nada. Aku duduk di ruang kerjaku, membuka berkas, menandatangani dokumen. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku melayang keluar, ke halaman, ke lorong, ke tempat-tempat di mana cerita biasanya lahir. Arga masuk membawa map laporan desa. Seperti biasa, ia berdiri di jarak aman. Bu Camat, katanya,
Ini berkas Ciberem. Taruh saja, jawabku. Ia meletakkan map, lalu hendak pergi. Tapi sebelum pintu tertutup, aku memanggilnya. Arga? Iya, Bu. Kamu dengar apa-apa akhir-akhir ini? Ia terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang. Tapi aku mengenali jeda itu. Jeda orang yang menimbang kejujuran. Ada sedikit, katanya akhirnya. Tapi belum jelas. Sedikit tentang apa? Omongan. Jawabnya singkat. Tentang kedekatan. Dadaku mengencang. Kedekatan seperti apa? Ia menunduk sebentar. Tentang saya yang sering ikut ibu ke lapangan. Aku menghela napas. Kamu menanggapi bagaimana? Saya diam, Bu, katanya. Saya jaga sikap. Aku mengangguk. Itu yang paling aman. Ia keluar. Pintu tertutup. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Menatap langit-langit. Di titik itu, aku menyadari sesuatu yang tidak ingin kuakui sebelumnya. Diam tidak pernah cukup untuk menghentikan cerita. Siang hari, aku menghadiri pertemuan informal di balai desa. Bukan rapat resmi. Hanya makan bersama tokoh masyarakat. Acara seperti ini biasanya hangat, penuh canda ringan. Hari itu, suasananya terasa lain. Beberapa orang melempar pertanyaan yang terdengar biasa, tapi nadanya menyelipkan rasa ingin tahu. Bu Camat sekarang sering turun langsung ya? Kata seorang bapak sambil tertawa kecil. Iya, Bu. Kelihatannya makin rajin ke desa, sahut yang lain. Aku tersenyum tipis. Itu memang tugas saya. Mereka mengangguk, tapi mata mereka tidak ikut tersenyum. Saat aku pamit pulang, seorang ibu mendekat dan berbisik. Bu, sekarang orang-orang cepat salah paham. Ibu harus hati-hati. Aku menoleh. Terima kasih. Kalimat itu terdengar ramah, tapi pesannya jelas. Aku sedang diawasi. Sore itu, aku pulang ke ruang dinas dengan kepala berat. Di ruang tengah, aku duduk lama tanpa menyalakan televisi. Aku membuka ponsel hanya untuk melihat jam. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Bu Camat sebaiknya jaga jarak dengan sopir. Kota kecil, Bu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Kami hanya mengingatkan. Jangan sampai nama baik rusak. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel. Tidak ada ancaman terang-terangan. Tidak ada kata kasar. Tapi pesan itu berhasil melakukan satu hal. Membuatku takut. Malam itu, aku sulit tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memikirkan semua kemungkinan. Siapa pengirim pesan itu? Warga? Staf? Tokoh masyarakat? Atau seseorang yang merasa punya hak mengatur hidupku? Yang jelas, pesan itu membuat ruang gerakku menyempit. Keesokan paginya, di mobil, aku berkata tanpa menoleh. Arga? Iya, Bu. Aku dapat pesan. Ia terdiam. Saya juga. Dadaku serasa jatuh. Apa isinya? Tanyaku. Hampir sama, jawabnya. Disuruh jaga jarak. Diingatkan posisi. Aku menutup mata sejenak. Ini sudah masuk wilayah tidak sehat. Iya, katanya pelan. Kita harus benar-benar hati-hati. Lanjutku. Tidak ada lagi hal-hal kecil yang bisa ditafsirkan. Saya mengerti. Jawabnya cepat. Mobil melaju. Keheningan di dalamnya terasa lebih berat dari biasanya. Di kantor, aku semakin menjaga jarak. Aku mengalihkan beberapa tugas kecil ke staf lain. Aku meminimalkan interaksi yang tidak perlu. Aku bersikap lebih dingin, bahkan kepada diriku sendiri. Aku melihat dampaknya di wajah Arga. Ia tidak protes, tidak bertanya, tapi ada jarak baru yang terasa kaku. Sore hari, seorang staf senior mendatangiku. Bu Camat,
Katanya hati-hati. Saya cuma ingin menyampaikan, ada yang mulai bicara ke tingkat kecamatan. Bicara apa? Tanyaku. Macam-macam, jawabnya. Belum tentu benar, tapi sudah mulai. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia pergi, meninggalkan aku dengan pikiran yang makin berat. Malam itu, pesan tanpa nama datang lagi. Kami tahu langkah ibu. Jangan terlambat sadar. Aku menatap layar lama, lalu mengunci ponsel. Aku duduk di kegelapan ruang tengah, menyadari satu hal pahit. Perasaan ini bukan lagi urusanku seorang. Ia telah menjadi urusan kampung, urusan banyak mata, urusan banyak mulut. Dan di titik itu, aku tahu, kisah ini sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih kejam dari sekadar gosip. Menuju pilihan. Pilihan antara jabatan yang selama ini kujaga dengan keras, atau rasa aman yang baru saja kutemukan, lalu terancam direnggut. Di luar, angin perbukitan berembus pelan. Di dalam, hatiku mulai bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Karena setelah bisikan balai desa, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sejak pesan-pesan itu datang, aku tidak lagi menjalani hari dengan perasaan utuh. Setiap langkah terasa dihitung. Setiap keputusan terasa diawasi. Aku tetap berangkat pagi, tetap berdiri tegak di depan staf, tetap berbicara dengan suara tenang saat rapat. Dari luar, tidak ada yang berubah. Aku masih Ratna Maheswari, camat Gunung Sagara yang tegas dan tak mudah digoyahkan. Tapi di dalam, aku terus menimbang sesuatu yang tak pernah masuk agenda resmi. Berapa harga yang harus kubayar untuk mempertahankan semuanya? Peringatan pertama datang dengan wajah yang rapi. Aku dipanggil ke kantor kabupaten, bukan lewat surat resmi, tapi lewat pesan singkat dari sekretaris. Kalimatnya sopan, nadanya netral. Bu Camat, mohon bisa hadir sebentar. Aku datang tanpa membawa staf, tanpa arga. Ruang itu dingin, bersih, terlalu tenang untuk sebuah percakapan yang sebenarnya tidak ringan. Beberapa orang duduk di sana, wajah-wajah yang kukenal sejak lama. Mereka tersenyum, tapi senyumnya mengandung jarak. Bu Ratna, kata salah satu dari mereka, kami tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi. Aku mengangguk. Aku tahu, kalimat itu selalu menjadi pembuka untuk urusan yang sangat pribadi. Kami hanya ingin mengingatkan, lanjutnya. Posisi ibu sangat strategis. Banyak mata melihat, banyak telinga mendengar. Aku duduk tegak. Saya bekerja sesuai aturan. Tidak ada yang menuduh sebaliknya, jawabnya cepat. Tapi persepsi masyarakat, itu hal lain. Persepsi. Kata itu kembali muncul. Kata yang tidak bisa kulawan dengan data atau laporan. Kami menyarankan, katanya lagi, agar ibu lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan staf tertentu. Aku tahu staf siapa yang mereka maksud. Aku tidak perlu bertanya. Saran dicatat, kataku singkat. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala dingin dan dada yang terasa berat. Peringatan ini tidak tertulis, tapi jelas. Dan aku tahu, peringatan seperti ini jarang datang sendirian. Sore itu aku kembali ke rumah dinas lebih awal. Aku duduk di ruang tengah tanpa menyalakan lampu. Ponselku tergeletak di meja. Aku tidak menyentuhnya. Aku memikirkan Arga. Sejak pesan-pesan itu datang, aku semakin menjaga jarak. Aku memindahkan tugas-tugas kecil ke staf lain. Aku membatasi komunikasi kami pada hal yang benar-benar perlu. Arga menerimanya tanpa protes. Itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Keesokan paginya di dalam mobil, aku akhirnya membuka percakapan yang selama ini kutahan. Arga, kataku pelan. Iya, Bu. Kondisi ini tidak sehat. Ia tidak langsung menjawab. Mobil melaju pelan di jalan menurun. Saya tahu, katanya akhirnya. Aku tidak mau kamu jadi sasaran, lanjutku. Kamu tidak pantas menanggung akibat dari ini. Ia mengangguk. Saya mengerti. Kalimat itu terlalu singkat, terlalu siap. Kamu tidak keberatan, tanyaku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Saya lebih keberatan kalau ibu sampai jatuh. Jawaban itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga.
Kamu tidak bisa terus berpikir begitu, kataku. Ini bukan tanggung jawabmu. Tapi saya memilih bekerja di sini, katanya. Saya tahu resikonya. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak berdaya. Bukan karena kekuasaan orang lain, tapi karena kejujuran seseorang yang tidak bisa kupatahkan. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin nyata. Tatapan staf berubah. Beberapa mulai menjaga jarak, beberapa terlalu berhati-hati. Di luar kantor, aku merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan damai, tapi keheningan menilai. Arga juga merasakannya. Aku melihatnya dari caranya berdiri lebih jauh. Dari caranya menunduk lebih lama saat menyapa. Dari caranya menghindari kerumunan yang dulu tidak ia pedulikan. Suatu sore, aku melihatnya berbicara dengan seorang pria tak kukenal di halaman kantor. Wajah pria itu serius, gesturnya tegas. Arga hanya mengangguk. Saat pria itu pergi, aku memanggil Arga. Apa yang dia katakan? Tanyaku. Ia ragu sejenak. Hanya mengingatkan, Bu, supaya saya tahu diri. Dadaku mengencang. Mengingatkan dari siapa? Tidak jelas, jawabnya. Tapi pesannya jelas. Aku menahan napas. Ini bukan lagi bisikan. Ini tekanan langsung. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memikirkan semua skenario. Mutasi, teguran, pemberitaan, nama baik. Semua itu berputar tanpa henti. Dan di tengah semua itu, ada satu keputusan yang terus muncul. Keputusan yang terasa benar, tapi kejam. Keesokan paginya, aku memanggil Arga ke ruang kerjaku. Ia datang, berdiri tegap di depan meja. Kita harus bicara, kataku. Iya, Bu. Ada kemungkinan kamu dipindahkan, ucapku pelan. Atau kamu mengajukan pengunduran diri. Kata-kata itu terasa pahit di lidahku sendiri. Arga mengangguk perlahan. Saya sudah memikirkannya. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, kataku cepat. Aku tidak ingin kamu terburu-buru. Ia menatapku. Saya tidak terburu-buru. Saya hanya realistis. Aku memalingkan wajah. Aku tidak ingin ia melihat mataku yang mulai panas. Kamu masih punya banyak pilihan, kataku. Jangan biarkan ini membatasimu. Ia tersenyum tipis. Kadang, Bu, pilihan terbaik bukan yang paling nyaman. Ia pergi setelah itu, meninggalkan aku dengan ruangan yang terasa lebih kosong dari biasanya. Hari itu, aku menyelesaikan semua pekerjaan dengan rapi. Terlalu rapi. Seolah ingin membuktikan bahwa aku masih mengendalikan segalanya. Namun saat sore tiba dan aku pulang ke rumah dinas sendirian, pertahanan itu runtuh. Aku berdiri di teras, menatap jalanan yang mulai gelap. Angin perbukitan berembus dingin. Aku memeluk diri sendiri. Aku menyadari sesuatu yang selama ini kuabaikan. Jabatan ini menuntut pengorbanan yang tidak pernah tertulis di surat keputusan. Pengorbanan rasa, pengorbanan kejujuran pada diri sendiri, pengorbanan atas kemungkinan bahagia yang datang terlambat. Dan aku tahu, sebentar lagi aku harus memilih. Bukan antara benar dan salah, melainkan antara yang aman dan yang jujur. Dan apapun pilihanku, akan ada sesuatu yang harus kulepaskan. Dalam diam. Ancaman di Gunung Sagara tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang lewat senyum yang terlalu ramah, lewat undangan mendadak, lewat kalimat yang terdengar seperti nasihat tapi sebenarnya peringatan. Aku merasakannya pagi itu, saat menghadiri apel singkat di halaman kantor kecamatan. Warga berdiri berbaris, staf sibuk mengatur posisi, semuanya tampak normal. Namun ketika aku melangkah ke depan untuk memberi pengumuman, aku menangkap sesuatu yang berbeda, bukan dari satu arah, melainkan dari banyak arah sekaligus. Tatapan. Bukan tatapan marah, bukan tatapan benci, tatapan mengukur. Aku menyampaikan pengumuman dengan suara tegas tentang jadwal kerja bakti, program bantuan, dan evaluasi proyek irigasi.
Kata-kataku mengalir lancar, seperti biasa. Aku menutup pidato dengan kalimat formal, lalu turun dari podium kecil. Tepuk tangan terdengar, sopan, pendek, tidak hangat. Aku melangkah menjauh. Arga berdiri agak di sisi halaman, menjaga jarak seperti yang kami sepakati. Saat aku melewatinya, aku melihat rahangnya mengeras. Tanda kecil kewaspadaan yang mulai sering muncul di wajahnya. Kita pulang, kataku singkat. Ia mengangguk. Di dalam mobil, keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Jalanan perbukitan sepi, pohon-pohon tinggi berdiri seperti saksi bisu. Bu, kata Arga pelan setelah beberapa menit. Ada yang mengikuti kita sejak tadi. Aku menegakkan tubuh. Siapa? Satu motor, jawabnya. Jaraknya dijaga. Aku menoleh ke kaca spion. Sebuah motor hitam terlihat jauh di belakang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kita tidak perlu berhenti, kataku. Terus jalan. Motor itu tetap di sana beberapa menit, lalu berbelok ke arah lain. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi pesan itu jelas. Kami sedang dilihat. Siang harinya, aku menerima undangan mendadak dari salah satu tokoh masyarakat. Tidak resmi, datang sendiri, tanpa staf. Aku ragu sejenak, lalu datang. Pengalaman mengajariku bahwa menolak undangan seperti ini seringkali justru menimbulkan cerita baru. Rumah itu besar dan tua. Dindingnya penuh foto-foto kegiatan masa lalu. Kami duduk berhadapan di ruang tamu dengan jarak sopan. Teh manis disuguhkan. Bu Camat, katanya dengan suara ramah. Saya ini orang lama di sini, sudah makan asam garam. Aku tersenyum tipis. Saya menghargai itu. Ia mengangguk. Saya cuma ingin mengingatkan. Gunung Sagara ini kecil. Aku menunggu. Orang-orang mudah bicara. Lanjutnya. Apalagi kalau melihat hal yang berbeda. Aku menatapnya lurus. Saya bekerja sesuai aturan. Ia tersenyum. Tidak ada yang bilang ibu melanggar. Kalimat itu berhenti sejenak, lalu dilanjutkan dengan nada yang lebih rendah. Kami hanya tidak ingin ibu salah langkah. Salah langkah. Kata itu terasa ringan, tapi bobotnya berat. Maksud Bapak? Tanyaku. Ia menyesap teh, lalu berkata pelan. Kedekatan yang bisa disalahartikan. Ibu tahu maksud saya. Aku mengangguk. Terima kasih atas peringatannya. Ia tersenyum puas, seolah tugasnya selesai. Saat aku keluar dari rumah itu, kakiku terasa lebih berat. Ancaman ini tidak tertulis, tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dibantah, tapi nyata. Sore itu aku kembali ke kantor. Arga menunggu di mobil dengan wajah yang langsung membaca sesuatu di ekspresiku. Mereka bicara? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Lebih dari bicara. Ia tidak bertanya lagi. Malamnya aku menerima pesan lain dari nomor tak dikenal. Kami tidak ingin ada keributan. Jaga kondusivitas. Kata kondusivitas membuatku tersenyum pahit. Kata yang sering dipakai untuk membungkus tekanan. Keesokan harinya tekanan berubah bentuk. Seorang pria menghampiri Arga di halaman kantor saat ia sedang membersihkan mobil dinas. Aku melihatnya dari jendela lantai 2. Gestur pria itu tegas. Tubuhnya condong ke depan. Arga hanya berdiri, mendengarkan. Aku turun dengan langkah cepat. Ada apa? Tanyaku. Pria itu tersenyum singkat. Tidak apa-apa, Bu. Cuma ngobrol. Tatapannya menantang. Lalu ia pergi. Aku menoleh ke Arga. Apa yang dia katakan? Arga ragu sejenak. Mengingatkan saya soal posisi, Bu. Katanya, jangan membuat ibu repot. Dadaku terasa sesak. Kamu tidak perlu menerima itu, kataku. Ia menggeleng. Saya tidak menerima. Saya hanya mendengar. Malam itu aku duduk lama di rumah dinas. Lampu sengaja tidak kunyalakan semua. Aku memikirkan satu hal yang semakin jelas. Tekanan ini tidak akan berhenti selama Arga masih di sisiku. Keesokan paginya aku berkata tanpa menoleh saat mobil melaju. Kalau situasi ini makin berat, kamu boleh pergi. Arga terdiam. Maksud ibu? Aku tidak mau kamu terluka karena ini, jawabku jujur. Ia menghela napas pelan.
Saya tidak takut, Bu. Aku yang takut, kataku. Ia menatap ke depan. Saya lebih takut kalau ibu sampai jatuh. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Di rumah dinas, sebelum aku turun dari mobil, aku berkata, "Kita harus siap dengan apapun yang terjadi." Ia mengangguk. Saya siap. Jawaban itu terdengar terlalu siap untuk seseorang yang seharusnya masih punya banyak pilihan. Malam itu, pesan datang lagi. Kami tahu langkah ibu berikutnya. Aku menatap layar lama, lalu mengunci ponsel. Aku berdiri di teras, menatap perbukitan yang gelap. Angin membawa bau tanah basah. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Setelah ancaman ini, hubungan kami tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Ia telah dipaksa masuk ke wilayah terang, wilayah yang menuntut pilihan jelas dan pengorbanan nyata. Dan aku tahu, sebentar lagi, aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidup lebih dari satu orang. Keputusan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Keputusan yang hanya bisa kujalani dalam diam. Aku selalu tahu, rahasia tidak pernah benar-benar aman. Ia hanya menunggu waktu, biasanya saat kita merasa sudah cukup kuat untuk menahannya. Hari itu dimulai dengan cara yang terlalu tenang. Langit Gunung Sagara cerah, angin pagi lembut. Tidak ada tanda apapun bahwa hidupku akan bergeser lebih jauh dari yang sudah-sudah. Aku datang ke kantor seperti biasa, mengenakan pakaian kerja yang rapi, wajah yang terkendali. Namun begitu aku duduk di kursi kerja, sekretarisku mengetuk pintu dengan ekspresi yang jarang kulihat. "Bu Camat," katanya pelan. "Ada tamu," katanya keluarga. Tanganku berhenti di atas map. Keluarga siapa? Ibu kandung ibu. Dadaku langsung terasa berat. Ibuku jarang datang ke kantor. Ia selalu bilang urusan rumah dan kantor tidak perlu dicampur. Jika ia datang tanpa kabar, berarti ada sesuatu yang sudah lebih dulu sampai ke telinganya. "Suruh masuk," kataku akhirnya. Ibuku melangkah masuk dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena usia, tapi karena beban pikiran. Matanya langsung menatapku lama, seolah ingin mencari jawaban sebelum bertanya. Kami duduk berhadapan, pintuku tutup sendiri. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya langsung. Aku mengangguk. "Baik, Mak." Ibuku menghela napas. "Kalau begitu, kenapa orang-orang bicara?" Kalimat itu seperti pisau yang langsung diarahkan ke dada. "Bicara apa?" tanyaku. Meski aku tahu jawabannya, ibuku menatapku tajam. "Tentang kamu, tentang sopirmu." Aku menunduk. Tidak ada gunanya menyangkal. Tidak seperti yang mereka ceritakan, kataku pelan. Orang tidak peduli kebenaran, jawab ibuku cepat. Mereka hanya peduli cerita. Aku memejamkan mata. Aku tidak melakukan apapun yang melanggar. Ibuku terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kamu perempuan di jabatan itu. Kamu tahu betul resikonya." "Aku tahu, terlalu tahu. Kamu harus menghentikannya," lanjutnya, "sebelum semuanya rusak." Kalimat itu tidak keras, tapi justru karena itu, ia menghantam lebih dalam. "Aku sedang berusaha," jawabku. Ibuku berdiri. "Jaga dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan semua yang sudah kamu bangun." Ia keluar tanpa menoleh lagi. Aku duduk lama setelah itu. Dadaku terasa kosong. Rahasia itu kini bukan lagi milikku dan Arga saja. Ia sudah sampai ke rumah. Belum selesai aku menata pikiranku, panggilan berikutnya datang. Surat resmi dari kabupaten. Aku dipanggil siang itu juga. Ruang rapat terasa dingin. Beberapa pejabat duduk dengan wajah netral. Tidak ada emosi, tidak ada tuduhan langsung. Tapi semua kata mereka terasa seperti dinding yang menutup perlahan. "Kami menerima laporan tertulis," kata salah satu dari mereka, "tentang dugaan kedekatan yang tidak profesional." "Dugaan," ulangku pelan. "Belum terbukti," jawabnya cepat. "Tapi cukup untuk ditindaklanjuti." "Apa tindak lanjutnya?" tanyaku. "Klarifikasi dan langkah pencegahan." Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Kami menyarankan," lanjutnya, "demi menjaga kondusivitas wilayah, sopir dinas yang bersangkutan dipindahkan atau dilepas dari tugas." Aku menggenggam tangan di pangkuanku. "Apakah ada pelanggaran administratif?" tanyaku. "Tidak," jawab mereka serempak. "Kalau begitu," kataku, "ini soal persepsi." "Dan persepsi," jawab mereka,
adalah segalanya di wilayah kecil. Aku mengangguk. Saya akan mempertimbangkannya. Keluar dari ruangan itu, kakiku terasa lemah. Aku berjalan pelan menuju mobil dinas. Arga sudah menunggu. Wajahnya langsung membaca kabar buruk dari caraku melangkah. "Kita pulang," kataku singkat. Di dalam mobil, aku akhirnya berkata, "Mereka minta kamu dilepas dari tugas." Arga tidak kaget, seolah sudah menunggu kalimat itu. "Saya mengerti," katanya pelan. "Kamu tidak marah?" Ia menggeleng. "Saya sudah siap sejak lama." Jawaban itu membuat mataku panas. "Kamu tidak seharusnya menanggung ini," kataku. "Saya memilih," jawabnya singkat. Kami diam lama. Saat sampai di rumah dinas, aku berkata dengan suara yang hampir tidak kukenal sendiri. "Besok, kamu tidak perlu antar aku." Ia mengangguk. "Baik, Bu. Itu keputusan kantor," tambahku, seolah mencari pembenaran. "Iya," jawabnya. Aku turun dari mobil. Pintu tertutup. Mobil perlahan pergi. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu mati. Ponsel bergetar. Pesan dari Arga. "Bu, saya sudah mengajukan pengunduran diri. Terima kasih atas semua kepercayaan Ibu. Jaga diri." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengetik balasan. Menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Akhirnya aku menulis. "Hati-hati di jalan. Semoga hidupmu tenang." Beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Saya sudah tenang sejak hari ini, Bu." Kalimat itu mengakhiri segalanya. Keesokan paginya, halaman rumah dinas kosong. Tidak ada mobil, tidak ada suara mesin, tidak ada rutinitas. Aku berdiri lama di teras, menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Rahasia itu terbongkar bukan karena kami salah, melainkan karena dunia tidak memberi ruang bagi perasaan yang tumbuh di tempat yang dianggap tidak pantas. Dan kini, yang tersisa hanyalah satu hal yang belum kuhadapi sepenuhnya: perpisahan. Perpisahan yang paling menyakitkan bukanlah yang disertai tangis dan kata-kata, melainkan yang terjadi dalam diam ketika satu peran hilang begitu saja dari hidup kita, tanpa sempat berpamitan. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena jadwal, tapi karena tubuhku menolak tidur lebih lama. Ada rasa kosong yang menggantung sejak malam sebelumnya, seperti ruang yang tiba-tiba kehilangan penopangnya. Aku membuka jendela kamar. Udara Gunung Sagara masih dingin. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah dinas. Biasanya, pada jam segini, aku sudah mendengar suara mesin mobil dinas dipanaskan di luar. Biasanya. Hari itu tidak ada apa-apa. Aku berdiri lama di balik jendela, menatap halaman yang kosong. Tidak ada mobil, tidak ada sosok yang berdiri menunggu. Hanya daun-daun basah dan keheningan yang terasa terlalu jujur. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu bersiap seperti biasa. Pakaian kerja rapi, rambut disanggul, wajah ditata setenang mungkin. Mobil dinas pengganti datang beberapa menit kemudian. Sopirnya orang baru, ramah, terlalu banyak bicara. Ia berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan. Aku hanya mengangguk seperlunya. Perjalanan ke kantor terasa lebih panjang, meski rutenya sama. Jalanan yang biasa kulewati bersama Arga, kini terasa asing. Setiap tikungan seolah menyimpan bayangan percakapan yang tak akan terulang. Di kantor kecamatan, suasana berubah cepat dan dingin. Staf-staf menyapaku dengan sopan. Tidak ada lagi tatapan ingin tahu. Tidak ada bisikan yang terdengar. Seolah dengan kepergian Arga, cerita itu juga ikut menguap. Aku seharusnya lega. Namun yang kurasakan justru seperti kehilangan sesuatu yang tak pernah tercatat di inventaris manapun. Aku duduk di ruang kerja dan mulai membuka agenda. Rapat, evaluasi, tanda tangan. Semua berjalan rapi. Terlalu rapi. Menjelang siang, sekretarisku masuk membawa sebuah map coklat. "Bu Camat," katanya pelan, "ini surat pengunduran diri Mas Arga. Sudah disetujui kabupaten." Tanganku berhenti bergerak. "Pengunduran diri?" ulangku, meski aku sudah tahu.
Iya Bu, efektif hari ini. Aku mengangguk perlahan. Baik, arsipkan. Sekretaris itu keluar. Pintu tertutup. Aku menatap meja kerjaku lama sekali. Jadi Arga tidak sekadar dipindahkan. Ia memilih pergi sepenuhnya. Menghilang dari sistem, dari rutinitasku, dari ruang-ruang kecil yang sempat terasa aman. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rumah dinas menyambutku dengan sunyi yang lebih keras dari sebelumnya. Aku meletakkan tas di sofa, lalu duduk di lantai ruang tengah. Lampu tidak kunyalakan. Aku memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku membiarkan diriku runtuh, tanpa suara. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Nama Arga. Dadaku langsung mengencang. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Bu, saya sudah berangkat. Terima kasih atas semua kebaikan Ibu. Jaga diri. Pesan itu singkat, sopan, aman. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada keluhan. Dan justru karena itulah air mataku jatuh. Aku mengetik balasan. Menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Berkali-kali. Tidak ada kata yang terasa tepat. Akhirnya, aku menulis satu kalimat yang paling jujur dan paling tidak berbahaya. Hati-hati di jalan. Semoga hidupmu tenang. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Saya sudah tenang sejak hari ini, Bu. Kalimat itu menutup semuanya. Malam itu, aku menangis. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan tangis sunyi yang menekan dada. Tangis orang dewasa yang tidak punya ruang untuk hancur di hadapan siapapun. Aku menangis bukan karena kehilangan seorang pria. Aku menangis karena kehilangan ruang kecil, di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa jabatan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin. Aku kembali sepenuhnya menjadi camat. Tegas, fokus, tidak memberi celah. Saya sudah tenang sejak hari ini, Bu. Kalimat itu menutup semuanya. Malam itu, aku menangis. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan tangis sunyi yang menekan dada. Tangis orang dewasa yang tidak punya ruang untuk hancur di hadapan siapapun. Aku menangis bukan karena kehilangan seorang pria. Aku menangis karena kehilangan ruang kecil di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa jabatan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin. Aku kembali sepenuhnya menjadi camat. Tegas, fokus, tidak memberi celah. Orang-orang memujiku karena bijak mengambil keputusan. Mereka bilang aku menyelamatkan nama baik. Mereka bilang aku kuat. Aku membiarkan mereka percaya. Namun setiap malam, saat rumah dinas kembali sunyi, aku duduk di kursi yang sama dan menatap halaman yang sama dan merasakan keheningan yang berbeda. Keheningan yang tidak lagi menenangkan, tapi menuntut. Suatu sore, aku menghadiri acara desa kecil, peresmian fasilitas umum. Banyak warga datang, banyak wajah tersenyum, banyak tangan dijabat. Di kejauhan, aku melihat seseorang yang sekilas mirip Arga. Cara berdirinya, caranya menunduk. Dadaku langsung mengencang. Lalu aku sadar, itu bukan dia. Dan disitulah aku tahu, perpisahan ini akan panjang. Bukan karena aku ingin kembali. Bukan karena aku berharap, tapi karena ada bagian dari diriku yang tertinggal di masa ketika aku merasa didengarkan tanpa harus menjelaskan diri. Malam itu, aku menulis di buku catatan kecil yang jarang kugunakan. Tidak semua yang kita lepaskan pergi karena salah.
Sebagian pergi karena dunia tidak memberi ruang untuk bertahan. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, berbaring dalam gelap. Aku tahu, kisah ini hampir selesai. Tapi masih ada satu bab terakhir yang harus kujalani. Bukan tentang Arga, melainkan tentang diriku sendiri setelah semuanya berakhir. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan kita cara hidup berdampingan dengan luka. Hari-hari setelah kepergian Arga berjalan tanpa gejolak. Tidak ada lagi pesan anonim, tidak ada lagi undangan mendadak, tidak ada lagi tatapan yang terlalu lama. Gunung Sagara kembali kondusif. Kata yang dulu membuatku tersenyum pahit, kini terasa seperti penutup buku yang terlalu cepat. Aku kembali menjadi Ratna Maheswari sepenuhnya. Camat yang bekerja tepat waktu, camat yang berdiri paling depan saat ada masalah, camat yang berbicara lugas di hadapan warga. Di mata orang lain, aku berhasil melewati badai. Di dalam diriku, aku hanya belajar menyimpan. Aku mulai terbiasa pulang dengan mobil dinas yang berbeda. Sopir baru itu sopan dan cekatan, tapi ada jarak yang tidak pernah terisi. Ia mengantar dan menunggu, tidak lebih. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Suatu pagi, aku berdiri di teras rumah dinas lebih lama dari biasanya. Matahari muncul perlahan di balik perbukitan. Udara segar, hampir menenangkan. Aku menyadari satu hal sederhana. Aku masih di sini. Aku tidak jatuh. Aku tidak tersingkir. Aku tidak kehilangan segalanya. Tapi aku juga tidak sepenuhnya utuh. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara kabupaten. Acara formal dengan banyak wajah yang tersenyum rapi. Di sana aku mendengar kabar tentang Arga dari seseorang yang tidak sengaja menyebut namanya. Katanya mantan sopir ibu sekarang kerja di luar kota, ambil kuliah malam juga, kata orang itu ringan. Aku mengangguk. Syukurlah. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Namun di dalam hati, aku mengulang kalimat itu berkali-kali. Syukurlah. Ia bergerak maju. Ia hidup. Aku ingin percaya bahwa aku juga sedang bergerak maju, meski langkahku terasa lebih berat. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti. Hujan datang dan pergi. Desa-desa tetap ramai dengan urusan mereka sendiri. Suatu sore, saat aku sedang meninjau kegiatan sosial di sebuah desa kecil, aku bertemu dengannya. Tidak direncanakan, tidak diumumkan, tidak dramatis. Arga berdiri di antara kerumunan. Pakaian sederhana, wajah lebih dewasa. Tatapannya tetap sama, tenang, tidak memaksa. Kami saling memandang selama beberapa detik. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada gerak mendekat. Hanya pengakuan diam bahwa kami pernah berada di satu ruang yang sama, dan keluar sebagai orang yang berbeda. Aku mengangguk pelan. Ia membalas dengan anggukan yang sama. Dan itu cukup. Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan. Saat aku melangkah pergi, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya sejak perpisahan itu. Lega. Bukan karena rasa itu hilang sepenuhnya, tapi karena aku tahu, aku tidak lagi terikat olehnya. Malam itu, di rumah dinas, aku duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Aku membuka buku catatan kecil yang sama seperti dulu. Aku menulis, ada cinta yang tidak kita menangkan. Bukan karena kita kalah, melainkan karena dunia tidak menyediakan medan yang adil. Aku menutup buku itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa menunggu suara apapun di luar. Pagi berikutnya, aku bangun dengan rasa tenang yang berbeda. Tidak penuh harap, tidak juga kosong. Hanya tenang. Aku tahu hidupku akan terus berjalan. Akan ada tantangan lain, akan ada kesepian lain. Akan ada pilihan-pilihan yang kembali menuntut pengorbanan. Tapi, aku juga tahu satu hal yang paling penting. Aku pernah merasakan diperhatikan tanpa syarat, meski hanya sebentar. Dan itu cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih manusia, bukan sekadar jabatan. Jika suatu hari nanti aku menua dan mengingat kembali kisah ini, aku tidak akan menyesalinya. Aku tidak akan mengutuk diri sendiri.
aku akan mengingatnya sebagai pelajaran sunyi tentang batas, keberanian, dan keikhlasan. Karena tidak semua kisah cinta harus dimenangkan untuk menjadi bermakna. Sebagian cukup untuk dijalani, dipahami, lalu dilepaskan dengan utuh. Dan di Gunung Sagara, di antara perbukitan yang selalu diam, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan dalam pelatihan kepemimpinan manapun. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi mampu berdiri kembali tanpa harus menyangkal perasaan yang pernah ada. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kedewasaan. Dan mungkin itulah akhir yang paling jujur.